Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurbiati selaku Kepala SD Negeri Bratan 1 Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir dalam kegiatan ini, khususnya seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Mei Handayani. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan dari mentor, acara keempat yakni paparan laporan orientasi, acara yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara yang pertama dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lilis Rahayu. Kepada Bu Lilis kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari mentor yang akan dilakukan oleh Ibu Antika Sulistiawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini pada seminar hari ini. Saya
selaku mentor dari Ibu Mei Handayani SPD yang sekarang sedang menjalankan kegiatan MOOC PPPK, dan salah satu kegiatan dari MOOC PPPK adalah melakukan seminar laporan orientasi PPPK. Semoga di dalam kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Mei Handayani SPD pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Demikian sambutan dari saya. Acara selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Antika Sulistiawati. Acara selanjutnya yakni paparan laporan orientasi PPPK yang akan disampaikan oleh Ibu Mei Handayani. Kepada Ibu Mei Handayani SPD kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih telah menghadiri acara pada siang hari ini. Hari ini saya berada di sini dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Adapun laporan yang telah saya susun adalah sebagai berikut. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mei Handayani dan pada saat ini saya berada di SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta sebagai salah satu PPPK yang berada di naungan sekolah ini. Baiklah, untuk selanjutnya adalah latar belakang penyusunan dari laporan ini. Sebagai seorang guru di Sekolah Dasar Negeri, orientasi P3K ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai keseluruhan tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh PPPK. Selain itu, termasuk di dalamnya adalah untuk mengetahui visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang pun juga sangat penting untuk diketahui. Baik, sekarang saya berada di bawah naungan pemerintah Kota Surakarta. Adapun visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta sendiri adalah berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai tahun 2026. Visinya adalah untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi, ada 7 misi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang selanjutnya adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian saya sebagai pegawai di bawah naungan Dinas Pendidikan sendiri pun juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu dan paripurna. Hal ini juga dinyatakan dalam SK Kepala Dinas Pendidikan nomor 089 tahun 2024. Untuk misinya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan keterjangkauan dan keperluan layanan pendidikan kota bermutu dan paripurna. Yang kedua adalah meningkatkan keterjangkauan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Baik,
Untuk satuan pendidikan saya sendiri yaitu SD Negeri Beratan 1 Surakarta memiliki visi yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam iptek, berbudi pekerti luhur, serta peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk misinya sendiri kami memiliki 9 misi. Yang pertama yaitu menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan budi pekerti dalam bergaul dan juga bertindak. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif. Yang keempat, mengadakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat menampung dan mengembangkan bakat dan potensi serta minat peserta didik. Yang kelima yaitu mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga untuk menumbuhkan potensi minat, bakat, dan kreativitas peserta didik. Yang selanjutnya mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah. Yang delapan adalah mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kami adalah salah satu sekolah adiwiyata nasional. Kemudian yang kesembilan yaitu mewujudkan pelestarian lingkungan yang hijau, indah, dan sehat yang masih ada hubungannya dengan poin ke-8. Baik, untuk hasil kerja saya dalam menyusun laporan yang semula sudah saya petakan juga, saya menyusun rencana kerja tahunan. Di unit kerja saya, SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta, saya mengidentifikasi beberapa isu yang terjadi di dalam kelas. Salah satu di antaranya yaitu siswa kelas 6 masih kurang berminat dengan kegiatan literasi, terutama ketika siswa diminta untuk membaca teks atau membaca buku atau membaca bacaan-bacaan yang lain. Yang kedua, setelah mereka membaca, ternyata kemampuan mereka untuk memahami isi teks atau memahami isi bacaan pun juga masih kurang. Berdasarkan hal tersebut, saya mengangkat isu seperti kurangnya minat membaca dan kemampuan untuk memahami isi teks atau isi bacaan. Kemudian gagasan yang saya dapat adalah kegiatan literasi dapat dibuat menjadi lebih bervariasi untuk meningkatkan minat membaca siswa sehingga pada akhirnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan pun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, saya mengangkat judul upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan metode Team Game Turnamen atau TGT ya, bagi peserta didik di SD Negeri Beratan 1 Kota Surakarta. Untuk selanjutnya adalah rencana kerja tahunan yang sudah saya susun berdasarkan hal yang sudah saya identifikasi dan saya melakukan riset sederhana untuk menyusun laporan tadi. Yang pertama, kegiatan yang saya lakukan adalah saya berusaha mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, saya berusaha membuat media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah teknik-teknik yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan minat literasi dan nantinya akan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Untuk yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan literasi yang menyenangkan melalui metode TGT, dan ini juga salah satu saran dari mentor yang diberikan kepada saya. Kemudian yang keempat adalah melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan kegiatan yang saya lakukan tadi, saya langsung menuju ke output saja. Jadi pada akhir kegiatan setelah saya menerapkan Team Game Turnamen tadi, bisa dilihat di sini bahwa ada dua kelompok siswa. Pertama-tama saya membagi siswa menjadi 5 kelompok kecil. Ya, dari hasil kegiatan setelah menerapkan Team Game Turnamen tadi, 2 kelompok siswa ternyata dapat memperoleh skor 86. Ini sudah bagus. Kemudian ada 1 kelompok siswa yang mendapatkan nilai 93 dan 2 kelompok siswa sisanya mendapatkan nilai sempurna yaitu nilai 100. Dalam hal ini saya bisa menyimpulkan bahwa metode Team Game Turnamen ini terbukti 100% berhasil karena dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi siswa. Semua siswa pun juga antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, selain hal ini juga selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta.
Hal ini pun juga selaras dengan misi dari SD Negeri Bratan 1 Surakarta dari poin ke-3 sampai poin ke-7 seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah rencana kerja menengah. Nah, untuk rencana kerja menengah sebenarnya adalah paparan lebih mendalam dan lebih mendetail dari rencana kerja tahunan yang sudah saya paparkan tadi. Untuk tahun yang pertama, kegiatannya yaitu mencari tahu kendala peserta didik dalam meningkatkan minat baca dan memahami bacaan. Untuk tahun kedua, kami akan fokus dalam membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam kegiatan literasi. Untuk tahun ketiga yaitu melaksanakan kegiatan literasi dengan metode yang menyenangkan dari hasil berdiskusi bersama para guru. Kemudian untuk output pada tahun kelima adalah terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi dari kegiatan literasi. Yang pertama, terlaksananya evaluasi dengan bukti peserta didik dapat memahami bacaan. Yang kedua adalah peserta didik termotivasi untuk menjadi gemar membaca. Hal ini juga selaras dengan visi misi dari pemerintah Kota Surakarta dan juga misi dari SDN Bratan 1 Kota Surakarta. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Yang dapat saya tarik dari kegiatan ini adalah minat membaca dan kemampuan literasi peserta didik di sekolah dapat ditingkatkan dengan penerapan metode PDP dan penggunaan media yang baik yang mendukung misalnya media audio maupun audio visual. Diharapkan dengan penerapan metode ini setiap peserta didik termotivasi untuk meningkatkan kemampuan literasi dan minat membaca mereka yang pada akhirnya akan membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektualitas mereka. Yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama untuk peserta didik. Peserta didik diharapkan untuk mampu secara konsisten meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi mereka. Kemudian untuk SD Negeri Bratan 1 Surakarta, sekolah diharapkan mampu bersinergi dan mendukung penuh peningkatan kemampuan literasi. Untuk masyarakat diharapkan untuk memotivasi para peserta didik untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi mereka. Kemudian untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri kaitannya dengan ASN PPPK yaitu agar dapat melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kota Surakarta. Dan yang terakhir untuk pemerintah Kota Surakarta sendiri diharapkan untuk juga mendukung kinerja ASN PPPK dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kinerja ASN PPPK di wilayah Kota Surakarta. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih karena saya sudah selesai untuk memberikan paparan atas laporan yang sudah saya buat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Mei Handayani. Acara selanjutnya yakni tanya jawab. Pertanyaan akan diberikan oleh Ibu Antika Sulistiawati selaku mesor. Pada Ibu Antika, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Hana atau Ibu Mei Handayani SPD yang sudah melaksanakan paparan presentasi pada siang hari ini berjalan dengan baik, lancar, rinci, tepat sasaran. Untuk selanjutnya ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan dari kita sharing beberapa hari. Alasan Ibu Mei Handayani memilih teknik TGT atau Tim Game Turnamen itu apa? Baik, jadi alasan saya dalam memilih tim game turnamen ini adalah anak-anak itu tampak begitu antusias ketika mereka bekerja secara berkelompok, apalagi dalam metode permainan. Otomatis setiap anak yang terlibat di dalamnya mereka akan berusaha untuk berpartisipasi secara aktif dan saya berharap bahwa hal seperti ini, metode atau teknik seperti inilah yang akan memacu mereka untuk bisa saling menunjukkan kemampuan mereka, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memahami bacaan dan juga untuk menjawab soal demi kemenangan tim mereka. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawaban untuk Ibu Mei Handayani SPD dan juga terima kasih sekali lagi untuk paparan laporan orientasi PPPK mengenai rencana kerja tahunannya. Semoga ke depan segera terrealisasi dengan baik, anak-anak semakin aktif, termotivasi dalam meningkatkan literasinya, sehingga nanti juga bermanfaat meningkatkan kompetensi peserta didik. Dan saya juga berharap
Ini tidak hanya diterapkan di kelas 6 saja di tempatnya Ibu Mei Handayani, tetapi juga bisa diterapkan ke seluruh kelas di SDN Negara 1. Terima kasih, selamat dan sukses untuk Ibu Mei. Terima kasih Bu Antika. Terima kasih paparannya Bu Hana dan terima kasih juga pertanyaannya dari Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Acara selanjutnya yakni penutup. Mari kita tutup acara seminar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.